Bapak Ibu jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, jemaat keluarga Imamat Rajani yang saya kasihi, kita tiba di minggu pertama bulan April dan hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan saya ingin menyampaikan renungan singkat untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita terus berada dalam pagar perlindungan Tuhan, dan saya percaya bahwa saudara mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, orang banyak berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita belajar dari Bartimeus ini sehingga dia mengalami terobosan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah jangan pernah menyerah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, kita melihat bahwa keadaan semakin hari semakin mencekam. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita akan merayakan Paskah dalam keadaan yang sangat-sangat prihatin. Kita tetap beribadah di rumah, kita tetap stay di rumah, tapi saya percaya bahwa makna Paskah yang sebenarnya sudah saudara rasakan, bahwa Yesus naik di atas kayu salib, dia menebus dosa saudara dan menjadikan saudara berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar mengalami terobosan seperti Bartimeus. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita ini berharga dan dikasihi Tuhan. Lihat Markus 10 ayat 48. Bapak Ibu, saudara dan saya adalah orang yang berharga. Kita berharga di mata Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tahu bahwa Yesus menebus saudara, dia naik di atas kayu salib, dia menebus saudara, itu tandanya saudara berharga. Nah, pada saat ini, pada hari Minggu ini, dalam kita menantikan puncak perayaan Paskah, saya percaya bahwa saudara dan saya adalah orang yang berharga. Maka dari itu, teruslah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang perlu diperhatikan agar mengalami terobosan seperti Bartimeus. Yang kedua, mendengar hal-hal yang benar. Kenapa Bartimeus ini begitu bersemangat untuk bertemu dengan Yesus? Karena dia pernah mendengar Yesus pernah menyembuhkan perempuan wanita yang pendarahan disembuhkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Dan Bartimeus menaruh dalam hatinya hal-hal yang benar dan mendengar hal-hal yang benar tentang mujizat yang pernah Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, mari hari-hari ini mendengarlah hal-hal yang benar. Saringlah segala sesuatu sebelum engkau sharing ke media sosial. Hari-hari ini sebaiknya engkau mendengarkan hal-hal yang benar. Contoh, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada, kita mendengarkan puji-pujian yang ada, supaya iman kita dibangkitkan. Nah, saya mengimbau kepada jemaat Tuhan untuk selalu mendengar hal-hal yang benar.
supaya kita bisa mengalami terobosan sama seperti Bartimeus. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyalahkan keadaan atau orang lain. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita bertanya dengan keadaan ini, Tuhan, sudah lebih 14 hari kami berada terkurung dalam lingkungan rumah. Kami tidak bisa kemana-mana, kami tidak bisa keluar kemana-mana. Oh, ini akibat ini, akibat ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, jangan pernah menyalahkan keadaanmu. Karena lewat keadaan yang sekarang ini, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa untuk saudara dan saya. Jadi mulailah tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Jangan menyalahkan keadaan, tetapi mulailah berbalik kepada Tuhan dan mulai berseru. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya saudara perhatikan hal yang terakhir, agar kita mengalami terobosan sama seperti Bartimeus yang terakhir. Di depan masih ada harapan. Di depan saudara masih ada harapan. Harapan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu pasti. Artinya, kalau saudara mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, di depan kita ada harapan. Dan harapan di dalam Tuhan selalu harapan yang luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini, pada waktu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, iman saudara dibangkitkan dan saudara boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena ini minggu pertama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya akan memimpin perjamuan kudus lewat rumah ini, rumah saya, dan saudara bisa mengikutinya bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan angkat roti kita di tangan kanan kita, dan saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita akan angkat roti. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, aku membawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkatilah seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-murid-Mu. Lakukanlah juga ini bagi kami, karena kami tahu bahwa Engkau di sini dan kami punya iman yang sama dengan murid-murid. Dan Engkau berkata, ambillah, inilah tubuhku dan inilah darahku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti tangan kanan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dilukai, tubuh-Mu yang hancur karena aku. Firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus Kristus aku sudah sembuh. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami dan kesengsaraan dalam hidup kami telah Engkau ambil dan Engkau tanggung. Tidak ada sisanya. Aku percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi, karena Engkau telah mengatakan dan Engkau juga akan melakukannya. Sekarang aku terima tubuh-Mu. Terima kasih Bapak, ini tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Kami akan memakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di tangan kanan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah dari sekujur tubuh-Mu untuk aku. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus aku dari dosa, kesalahan, pelanggaran dan pemberontakanku dengan darah Yesus Kristus. Engkau menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, aku telah dipulihkan. Bapa, lewat darah-Mu, segala sakit, penyakit, kutuk apapun telah dipatahkan. Dan hari ini kami mau meminum darah-Mu, dan kami percaya menyatu dengan tubuh kami yang fana ini. Kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Dan hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah mereka juga mengalami terobosan di dalam Tuhan. Mereka juga tidak pernah menyerah.
mereka semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bapa, lawat jemaat-Mu, lawat umat-umat-Mu, supaya hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kami dijadikan orang-orang yang berharga. Dan hari ini kami mengerti dengan benar makna Engkau menyerahkan diri-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan semua kabinet yang ada, semua para tenaga medis yang bekerja. Engkau lawat, berikan kekuatan kepada pemimpin bangsa kami, kepada para petugas medis, supaya mereka bekerja dengan takut akan Engkau, dan berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Aku lepaskan kuasa darah Yesus bagi Indonesia, dan Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah-rumah mereka masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan minggu ini, dalam menanti kami merayakan Paskah, kami percaya hati kami terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kau akan menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Jangan lupa terus bangun mesbah, biasakanlah pola hidup sehat, sering-seringlah mencuci tangan, dan jangan keluar rumah. Kita terus saling mendoakan seorang dengan yang lain. Saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Anda.